Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ideologi. Ideologi berasal dari kata Yunani yaitu ideo dan logos. Ideo artinya ide dan logos artinya gagasan. Jadi ideologi merupakan suatu kumpulan ide-ide dan gagasan-gagasan, keyakinan dan kepercayaan yang bersifat dinamis. Ideologi pertama dicetus oleh Destutt de Tracy pada Revolusi Prancis pada abad 18 dan semakin populer pada abad 19. Bahkan Destutt de Tracy dan rekan-rekan merencanakan sistem pendidikan nasional pada Prancis agar menjadi lebih ilmiah. Ada beberapa macam ideologi, yaitu seperti ideologi kapitalisme, komunisme, liberalisme, dan Pancasila. Komunisme yang dianut oleh negara Cina dan Pancasila yang dianut oleh Indonesia. Dan kali ini saya akan merangkum yang digunakan oleh negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia, yaitu ideologi Pancasila. Pancasila berasal dari kata Sanskerta, yaitu panca artinya 5, sila prinsip atau asas. Jadi dalam Pancasila itu ada 5 sila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Ya, dan Pancasila ini terdapat dalam paragraf 4 Undang-Undang Dasar 1445. Para alim menyimpulkan Pancasila ini adalah ideologi yang banyak makna dan sangat panjang untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi Indonesia atau dasar negara Indonesia. Maka kita harus meresapi makna yang terdapat dalam Pancasila dan mengimplementasikan secara benar. Untuk presentasi selanjutnya kita serahkan pada teman kita, yaitu Abdullah Abil. Sekian dari saya. Terima kasih kepada teman saya Aldi karena telah memberikan waktunya untuk saya agar bisa mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu tentang ideologi Pancasila dan ideologi dunia. Sebenarnya banyak ideologi, tapi kita akan lebih fokus kepada 3 ideologi, yaitu ideologi liberalisme, ideologi komunisme, dan ideologi Pancasila. Ideologi liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat dan tradisi politik yang didasarkan kepada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Liberalisme dianut oleh negara-negara di benua Amerika Serikat, Argentina, Bolivia, Brazil, Chili, dan lain-lain. Cirinya, ideologi liberalisme dapat dilihat dari bidang ideologi. Bidang ideologi menerapkan paham sekuler. Bidang politik dikenal adanya partai oposisi. Bidang ekonomi, sistem ekonomi kapitalis. Perekonomian diserahkan kepada perseorangan. Bidang sosial budayanya, anggota masyarakat cenderung individualisme. Dan untuk yang kedua, ideologi komunisme. Komunisme adalah paham yang mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Paham komunis juga meletakkan semua hal dan sesuatu yang ada di negara dikuasai secara mutlak oleh negara. Penganut paham ini berasal dari Manifest der Kommunisten yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Mengenai komunisme adalah sebuah analisis pendekatan kepada perjuangan kelas, sejarah dan masa kini
dan ekonomi kesejahteraan yang kemudian pernah menjadi salah satu gerakan yang paling berpengaruh di dalam dunia politik. Negara yang masih menganut komunisme adalah Tiongkok, Vietnam, Korea Utara, Kuba, dan Laos. Ideologi Pancasila adalah suatu ajaran yang tersusun sistematis dan diyakini kebenarannya karena didasarkan atas nilai-nilai Pancasila. Ciri-ciri ideologi Pancasila yaitu dalam bidang politiknya mereka berpolitik berdasarkan demokrasi Pancasila. Dalam bidang ekonominya, sistem ekonomi mereka bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Bidang sosialnya terlihat dari pola kehidupan sosial dan kekeluargaan dan kegotong royongan. Kita akan menuju ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang agama dan Pancasila. Jika Pancasila sudah dijelaskan oleh teman kita Aldi, maka saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian agama. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta dan kata a berarti tidak dan gama berarti kacau. Kedua kata itu jika dihubungkan berarti sesuatu yang tidak kacau. Jika fungsi agama dalam pengertian ini memelihara integritas dari seseorang atau sekelompok orang agar hubungannya dengan Tuhan, sesamanya, dan alam sekitarnya tidak kacau. Karena itu menurut Hinduisme, agama adalah kata benda berfungsi memelihara integritas dan seseorang atau sekelompok orang agar hubungan dengan realitas tertinggi, sesama manusia dan alam sekitarnya. Ketidakkacauan itu disebabkan oleh penerapan peraturan agama yang moralitas, nilai-nilai kehidupan yang dipegang, dimaknai dan diberlakukan. Islam juga mengadopsi kata agama sebagai terjemahan dari kata ad-din seperti yang dimasukkan dalam Al-Quran surat 3 ayat 19. Agama Islam disebut ad-din sebagai lembaga ilahi untuk memimpin manusia untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Secara fenomenologis, agama Islam dapat dipandang sebagai korpus syariat yang diwajibkan oleh Tuhan yang harus dipatuhinya. Dan yang terakhir adalah hubungan agama dan negara atau Pancasila. Ada beberapa hubungan antara agama dan negara menurut beberapa paham. Yang pertama, hubungan agama dan negara menurut paham teokrasi. Negara menyatu dengan agama karena pemerintahan menurut paham ini dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan. Segala kata kehidupan dan masyarakat bangsa negara dilakukan atas titah Tuhan. 2. Hubungan agama dan negara menurut paham sekuler. Norma hukum ditentukan atas kesepakatan manusia dan tidak berdasarkan agama atau firman-firman Tuhan, meskipun mungkin norma-norma tersebut bertentangan dengan norma-norma agama. 3. Hubungan agama dengan kehidupan manusia. Kehidupan manusia adalah dunia manusia itu sendiri yang kemudian menghasilkan masyarakat negara. Sedangkan agama dipandang sebagai realisasi fantastis untuk manusia. Agama merupakan keluhan makhluk tertindas. Berbicara tentang mengenai hubungan agama dan negara atau Pancasila di Indonesia merupakan persoalan yang menarik untuk dibahas. Penyebabnya bukan karena penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, tetapi karena persoalan yang muncul sehingga menjadi perdebatan di kalangan beberapa ahli. Yang pertama, hubungan agama dan negara yang bersifat antagonistik. Maksud hubungan antagonistik adalah bersifat hubungan yang mencirikan adanya ketegangan antar negara dengan Islam sebagai sebuah agama. Sebagai contohnya adalah pada masa kemerdekaan dan sampai pada masa revolusi, titik Islam pernah dianggap sebagai pesaing kekuasaan yang dapat mengusik basis kebangsaan negara. Sehingga proses tersebut membawa implikasi keinginan negara untuk berusaha menghalangi dan melakukan domestika terhadap ideologi politik Islam.
Hal itu disebabkan pada tahun 1945 dan dekade 1950-an ada dua kubu ideologi yang memperebutkan negara Indonesia, yaitu gerakan Islam dan nasionalis. Hubungan agama dan negara yang bersifat akomodatif. Maksud hubungan akomodatif adalah sifat yang dimana negara dan agama satu sama lain saling mengisi, bahkan ada kecenderungan memiliki kesamaan untuk mengurangi konflik. Pada kesimpulannya, Pancasila dan agama secara garis besar memiliki kesamaan, yaitu keduanya merupakan pedoman dalam kehidupan. Tetapi secara khusus kedua pedoman ini jauh berbeda sudut pandangnya. Pancasila adalah sumber dari gagasan mengenai wujud masyarakat Indonesia yang menjamin kesenangan dan memberikan kesejahteraan lahir dan batin. Pancasila digunakan sebagai pegangan hidup bangsa, penjelmaan falsafah hidup bangsa dalam melaksanakan hidup sehari-hari. Sedangkan agama adalah pedoman hidup kita yang khususnya berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. Harus disadari bahwa kebenaran yang dapat dicapai oleh kita adalah kebenaran yang masih relatif dan tidak absolut atau mutlak. Tidak semua manusia mengakui bahwa dia mempunyai agama. Agama adalah wahyu atau karunia dari Sang Pencipta kepada kita. Agama adalah kepercayaan, keyakinan bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Agama pun tidak hanya sebatas status, melainkan diterapkan untuk mengatur tindakan-tindakan yang tidak baik, meluruskan yang salah menjadi yang benar. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami berdua minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.